langsung dingin lagi kayak sok. Halo Gambles, it's Minyo here and I'm back with another video for you guys. Dan kali ini Minyo bakal menceritakan cerita serem yang terjadi sama diri Minyo sendiri. Oke, alright. Kalau misalnya kalian baru di sini, hello, welcome to Gambles family. Please share this video and ask your friend to subscribe. Hal yang paling pertama Minyo harus katakan di sini adalah by all means Minyo nggak berusaha untuk menjadi musyrik. Di sini Minyo hanya menceritakan pengalamannya Minyo yang benar-benar terjadi and it freaks my whole entire existence. Jadi begini ceritanya. Sekitar 5 tahun lalu Minyo masih kuliah dan itu adalah masa-masa finalsnya Minyo pas Minyo lagi kuliah di Singapura. Dan ini kejadiannya ada di Singapura. So, buat teman-teman yang ada di Indonesia, don't worry, it's not going to happen here, maybe I hope so gitu ya. Dan pada saat itu Minyo masih sama mantannya Minyo. Hal yang Minyo sebutkan itu pasti berhubungan berkaitan satu dengan lainnya. So, just keep on, follow me. Nah, mantan Minyo ini adalah orang Pakistan, oke? Dan dia yang harus Minyo sebutkan adalah orangnya agak freaky in some way. Jadi dia itu adalah orang yang percaya dengan hal-hal gaib, hal-hal angel, hal-hal demon, dan segalanya. Minyo sebagai pacarnya dia waktu dulu, ya Minyo biarin aja karena Minyo orangnya open-minded dan I let him do whatever he like. Dan itu dia. Key-nya di sini adalah dia adalah orang yang percayalah. Dan dia adalah orang yang suka berusaha untuk berkomunikasi dengan hal-hal selain manusia. Oke? I know that's freaky. Minyo juga nggak ngerti kenapa Minyo sama dia. Thinking back, I was so stupid. Namanya juga cinta kali ya. Buta. Hal selanjutnya yang harus Minyo kasih tahu ke kalian adalah layout apartemennya Minyo. Karena kejadiannya terjadi di apartemennya Minyo. Jadi, semoga kalian mendapat gambaran yang lebih jelas lah ya. I've drawn this and I take 4-5 attempts supaya gambarnya benar-benar akurat. Dan pada saat itu, Minyo tinggal sendiri, oke? Di satu apartemen ini. Kenapa apartemennya kok gede banget ya? Karena mamahnya Minyo sering bolak-balik, orang tuanya Minyo sering bolak-balik, dan banyak kerabat yang suka datang. Ini ada layoutnya. Ini adalah pintu masuk. Ini ada gudang, ini dapur. Setelah dapur, di sini ada kamar mandi. Di sebelah sini, yang bentuknya L kayak gini, ini adalah ruang tidur, kamar yang nomor 2. Yang kalian bisa lihat di belakang sini, ini adalah tempat cucian. Perhatikan ya, perhatikan dan pelajari layoutnya baik-baik gitu ya. Nah, di sebelah sini adalah kamar yang paling kecil, itu kamar nomor 3, dekat pintu masuk. Ini ada tempat makan, di sini ada sofa, ini TV, ini kayak meja coffee table gitu yang agak panjang gitu ya. Dan di sini adalah kamar utama. Jadi ini adalah layout ruangannya, oke? It's very important. Oke, lanjut ke ceritanya. Hari itu rumahnya Minyo masih kosong karena kerabatnya Minyo kemarinnya tuh udah pulang, oke? Semuanya udah pada pulang, Minyo tinggal sendiri di rumah itu. Dan Minyo lagi ada finals juga. Jadi rencananya Minyo pada hari itu adalah Minyo bangun, Minyo sarapan, Minyo mandi, Minyo pergi keluar, mau ke library, ketemu teman-teman buat belajar bareng. Jadi pada pagi hari setelah Minyo bangun, sekitar jam 9 atau jam 10-an, karena pagi itu Minyo sama sekali nggak ada kelas, cowoknya Minyo datang ke rumahnya Minyo. Jadi dia datang ke tempatnya Minyo untuk sarapan bareng, dia bawa makanan ke rumahnya Minyo, karena dia bakal pergi ke rumah temennya yang dekat rumahnya Minyo untuk belajar bareng. Sekitar jam 9 atau setengah 10-an dia datang. Dia bawa makanan, kita sarapan bareng, oke? Itu kejadiannya Minyo belum mandi sama sekali ya. Biasalah, masih bau. Cantik Minyo. Jadi kita habis sarapan bareng, Minyo bakal pergi mandi. Dan dia, si mantannya Minyo itu, setelah makan, ya dia pergilah gitu kan. Nah, jadi setelah kita makan dan Minyo anterin dia ke pintu, dan Minyo udah siap-siap anduk di sini, gitu ya. Minyo tutup pintunya, gitu kan. Minyo tutup, Minyo kunci. Karena Minyo sendiri, ya of course lah kita kunci pintu kan. Itu udah kebiasaannya Minyo, nutup semua pintu. Karena Minyo lagi sendiri dan I always think something freaky will happen if I don't close the door. Jadi kejadiannya, ini Minyo makan di sini, Minyo anterin dia ke sini dan Minyo tutup semua pintu. Dan Minyo akhirnya masuk ke kamar mandi untuk mandi dan Minyo mandinya di common bathroom. Jadi Minyo masuk ke dalam sini. Oke. Minyo masuk ke dalam sini dan Minyo mulailah mandi gitu ya. No graphic at all here. Because I'm showering and I get naked, okay? Anyway, intinya
Ya, kebiasaan mandi gimana sih? Kayak pasang shower, shh, dan pas Mio lagi asik-asik mandi, tiba-tiba, terus Mio gini, what the heck? I think I've closed the door. Kayaknya aku nutup semua pintunya deh. Seingat aku itu, gitu kan? Tapi kenapa ada pintu yang ketutup? Yang ada di kepalanya Minyo adalah pintu sebelah sini. Ini adalah tempat cuci baju. Nah, di sini juga ada pintu, oke? Dan ini kitchen. Jadi kalau misalnya mau ke sini itu harus lewat kitchen, oke? Nah, Minyo pikir pintu ini belum Minyo tutup, gitu kan? Ya, positive thinking aja gitu ya. Dah, akhirnya Minyo terusin aja mandi biasa. Udah selesai mandi, bungkus rambut, pakai baju segala macam, dan Minyo akhirnya pergi ke sini. Sebelum Minyo keluar dan duduk di sini, karena Minyo ingat ada pintu yang nggak ketutup, ya udah. Akhirnya Minyo cek lah semuanya. 1, 2, 3, 4. Even masuk ke dalam sini karena di sini ada kamar mandi, oke? Di sini pintunya juga Minyo cek, oke? Dan Minyo tutup lah. Ini juga Minyo tutup. Semuanya Minyo tutup dengan rapat, oke? Setelah Minyo ngecekin semua pintunya yang udah tertutup itu, ya udah Minyo datanglah ke sofa dan Minyo taruh si cermin yang biasanya Minyo taruh di sini ke atas sofa, because that is my rutinitasnya Minyo lah. Minyo biasanya ngeringin rambut tuh di sofa sini sambil nonton, dan cerminnya Minyo taruh di atas sofa, leaning ke dinding gitu, kayak gitu. Alat pengering rambut yang Minyo gunakan adalah namanya Wigo Typhoon. Itu adalah alat pengering rambut yang biasanya dipakai di salon-salon, oke? Dan suaranya kenceng banget, Pol. Kejadiannya adalah setelah Minyo tutup semua dan Minyo keringin rambut, tiba-tiba entah ada angin dari mana, semua pintu yang ada di rumahnya Minyo dar nutup. Dan nutupnya tuh kayak orang ngebanting pintu. Deng, der. Satu-satu. Nyeritain aja Minyo ngerasa kayak Minyo agak-agak tell me entah kayak bagaimana gitu ya. Ada jeda sekitar 5 detik, 2-3 detik lah. Nggak sampai 5 detik, 2-3 detik Minyo tuh masih nggak ngeh. Minyo masih ngeringin rambut gitu kan. Dan dar. Terus tiba-tiba baru semua pintu udah aku tutup. Holy shit. I'm sorry if I swear, but that is what happened. Minyo kaget sekaget-kagetnya karena Minyo mengingat kembali bahwa Minyo udah nutup pintu. Entah ada angin dari mana, tiba-tiba semua pintunya nutup lagi. Lalu udah nutup pintu, terus tiba-tiba ada suara nutup pintu di ruangan itu. Kalau misalnya ruangan atas, kan Minyo tinggal di apartemen ya, ruangan atas suaranya lain, ruangan bawah yang nutup pintu suaranya lain. Ya, ini pintu kamar, semua pintu yang ada di rumahnya Minyo, oke. Kecuali pintu ini, karena pintu ini tuh kayak pintu jati gitu, kayak berat, suaranya lain. So, tanpa pikir panjang, Minyo langsung telepon lah si mantan Minyo ini buat datang ke rumahnya Minyo dan nemenin gitu kan ya. Pokoknya datang aja, soalnya gue takut banget. Ya siapa yang gak takut gitu kan. Tuh nutup pintu terus tiba-tiba nutup lagi. Ring. Halo, Bu, can you come right now, please? Dan dia jawabannya gini, What happened? I don't fucking know. Yes, I was freaked out like that, okay? Exactly like that. What? Just come, please come. I say like that, right? I'm studying right now. I cannot come to your place. Something to note down, Minyo nggak menceritakan ke dia secara detail karena ngomong aja Minyo gagu gitu kan ya. Kayak, please come, there's something happen in this house that I cannot describe. It's nothing human. That's it. Like, itu adalah yang Minyo katakan gitu kan ya. Dia sebagai orang yang suka sama hal-hal kayak gitu, well, he come to my house right that second. Jadi, sambil nungguin dia, Minyo duduklah di sini, di pojokan. Karena kalau Minyo duduk di pojokan sini, Minyo masih bisa ngelihat semua pintu, gitu kan, dan menghadap ke pintu. Dan Minyo nggak bisa, Minyo nempelin bener-bener punggungnya Minyo ke dinding. That's when I'm scared, that's what I do. Aku nggak nyediain ruang di antara punggungku dengan dinding gitu ya. Because
Of course, horror movie, if you get what I mean. Yeah, something always appear behind the character itself or whatever gitu kan. Like I don't want that to happen. So Nino nempel lah ke dinding gitu. That, I was like that. I was doing that, okay? Dan akhirnya setelah 10 atau 15 menit mantannya Minyo finally datang dan ngetok pintu. Der. For a split second I was so freaking paranoid gitu kan, kayak takut banget dikira itu ada apa lagi gitu kan. But then again I remember, oh yeah, I call my ex-boyfriend. Setelah tersadar, Minyo masih takut untuk pergi ke sana buat ngambil atau ngejemput si mantannya Minyo ini gitu kan. Ya udah, kayak sekitar I don't know, maybe like half a minute. Setelah kayak setengah menit, kayak Minyo tuh kayak, is that you? Yeah, it's me. Gitu kan, sambil nungguin kayak, is that really you? Yes, it's me. Dia ngomong kayak gitu dari di balik pintu yang sebelah sini gitu. Yang tadinya Minyo duduk sebelah sini, Minyo ngelihat kanan kiri. I freaking ran into the door. Tok gitu kan, buka pintunya. Untungnya itu adalah bukan hal-hal yang lain ya, itu beneran mantannya Minyo. It's raining, I'm sorry kalau suaranya agak-agak masuk. I ran, I get him, Minyo ambil dia, Minyo suruh dia masuk. Dan Minyo dari sini Minyo langsung balik lagi ke tempat asal. Kalau misalnya kalian pernah main baseball, dari station ke station yang lain, that's what I do. Minyo balik lagi ke station yang sama gitu kan, kayak sah. Terus dia masih ada di sini gitu kan, dia jalannya pelan banget, like nothing happen, of course. Dia kan nggak merasakan ya, dia nggak sama sekali nggak takut, dan dia ngeliatin Minyo gitu kayak what the heck, what. Jadi dia datanglah duduk di sebelah sini. Dia nggak duduk dekat Minyo buat kayak ngelus-ngelus atau apa, sama sekali enggak, oke? Yang Minyo ceritain barusan yang pintu itu bukan klimaksnya. Tenang kawan-kawan, tenang. Ada yang lebih serem lagi, oke? Aku duduk di sebelah sini ngeliatin dia kayak there's something freaky that happened here in this room, in this house. I mean, like whatever is this gitu. I cannot even just like talk properly. Dia, what? Tell me right now. Tell me in detail, please. Minyo bilang kayak gini. Pakai bahasa Indonesia ya. Kita switch pakai bahasa Indonesia. Yang penting ini conversationnya Minyo ini dalam bahasa Inggris. Oke, jadi gini. Pas lu pergi keluar barusan, dan aku mandi, ada satu pintu yang nutup. Padahal semua pintu aku tutup. Udah, aku tutup semuanya gitu. That's what I do, you know that, right? Dia ngomong, right. Pada saat aku ngeringin rambut, karena aku kan cuci rambut, can you see? Like, I wash my hair. Rambut ngomong lagi, udah setengah kering nih. Tiba-tiba semua pintu yang udah aku cek, aku bilang gitu kan, udah aku cek pas aku keluar dari kamar mandi karena ada pintu yang belum ketutup. Pas aku lagi keringin rambut kayak gitu, tiba-tiba semua pintu itu nutup, kayak ada yang ngebanting gitu kan. Nah, kejadiannya pas aku lagi cerita kayak gitu, dia ngeliatin aku doang kayak gini. And then gitu kan, kayak masih normal kan ya. Terus along the way, pas Minyo nggak tahu gimana ya, karena Minyo freak out, ya Minyo nangis lah gitu kan ya, sambil nyeritain, I don't freaking know what happened gitu kan, kayak I don't freaking know, it's like freaking scary, I don't wanna live in this house anymore gitu kan. Kayak Minyo bener-bener sulking like so hard because it's freaking scary. Nah, pas lagi Minyo nangis-nangis sesanggukan kayak gitu, pandangan dia yang awalnya tuh lagi kayak memerhatikan ceritanya Minyo banget, tiba-tiba kosong dari yang kayak gini, terus tiba-tiba gitu. Dan Minyo masih nggak nyadar gitu kan. Gua kira ya dia daydreaming kayak atau apa, kayak berusaha berhayal apa yang terjadi atau apa gitu kan ya, positive thinking aja gitu kan ya. Setelah Minyo sesenggukan nangis-nangis gitu ya, lagi sesenggukan nangis-nangis, dia berdirilah gitu kan ya. Dia berdiri dari sini, lalu dia masuk ke dapur, dan Minyo kira, dan kebiasaannya dia itu pasti dia butuh minum gitu kan ya. Ya Minyo pikir ya dia mau ambil minum atau apa. Dan di sini itu dinding, jadi kita nggak bisa ngelihat, oke? Kita hanya bisa arah pandangan kita palingan cuma bisa ngelihat di sini. Ini tuh sink, oke? Dan ini meja, dan ini stove-nya ada di sana ya. Minyo nggak tahu ada di sini, ada di
agak majuan dikit tapi Minyo nggak bisa ngelihat badannya dia. Minyo yang ada di sini ya, Minyo tetap aja di sana terus ngeliatin sambil sesenggukan nangis gitu kan ya. Nah tiba-tiba Minyo baru sadar pas setelah dia pergi ke sini sekitar semenitan setengah, I'm not sure, Minyo baru sadar bahwa dia itu nggak ngomong apa-apa. Dan aku nangis yang kayak dan Minyo sadar, are you there? Gak ada jawaban. Bu, are you there? Gak ada jawaban. Please say something, don't make me freak out, and please don't joke around right now. Karena gini, dia juga adalah orang yang suka ngisengin lah. Kayak ya gue kira dia mau ngisengin kayak karena ya gue segitu takutnya gitu kan. Dia gue kira tuh kayak mau ngejoke around atau apa gitu. Dan aku akhirnya nangis lagi gitu kan ya, berpikir bahwa dia kayak cuman ngejoking, please just say something. Nah setelah Minyo ngomong kayak gitu beberapa kali, tiba-tiba dari arah dapur, Minyo nggak tahu itu suaranya dari kayak suara siapa. Itu bukan suaranya dia, tapi suaranya kayak gini, kayak kayak orang bapak-bapak perokok, tapi udah tua banget dan berat banget suaranya, dan ngomongnya nggak jelas gitu, nggak tahu ngomong. Ada beberapa kata yang terdengar, tapi kayak intinya adalah jadi Minyo nggak nangkep apa omongannya gitu kan. Yang kayak udah nangis ya, tambahlah nangis jadinya gitu. Oh, please, oh no, don't do this to me, please, it's not funny, please stop. Aku ngomong kayak gitu, like sambil nangis yang bener-bener udah pusing, kepalaku udah pusing banget, berasa kosong gitu. That's what happened, that's what I feel. Dan itu tambah lagi, itu adalah kejadian yang serem, dan akhirnya badan Minyo badan itu dingin. Okay, that is what happened. Okay, Minyo bener-bener berusaha untuk positive thinking. Dia bener-bener like a freaking asshole. Dia hanya mencoba untuk ngisengin Minyo doang. Dari arah dalam sini, dimanapun dia berdiri yang Minyo nggak ngeliat, dia ngomong seperti itu. Seperti itu. Dan dia berusaha ngomong gitu. Itu yang Minyo tahu. Dan Minyo bener-bener udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kayak please stop this, please. Dari arah sana masih tetap, and I was like, please stop, like I'm sorry, it's not funny, I'm so scared right now, I'm really sorry for whatever happened gitu kan ya. Kayak Minyo minta maaf apapun lah. Gua nggak tahu sekarang gua ngomong sama siapa gitu kan. Itu yang aku ngomongin ya, gua nggak tahu gua ngomong sama siapa sekarang, but please I'm really sorry for whatever happened. If I do something wrong, kalau misalnya Minyo melakukan hal-hal apapun yang kalian gak suka, Minyo bener-bener minta maaf banget. Itu yang Minyo katakan. Dan dia masih keep on, tapi tiba-tiba hilang suaranya. Dan pada saat itu Minyo masih sesenggukan kayak. Nah terus setelah Minyo sadar nggak ada suara, ya Minyo diem lah gitu kan, kayak sambil gitu-gitu. Kalau misalnya kalian tahu yang sesenggukan yang udah nangisnya gitu, kayak yang, Bu, are you there? Are you still there? Please come out. Dia, si mantannya Minyo, datang ya, keluar ya, pelan-pelan banget, pretend that you are me at that point of time. Okay, jalan, set, berdiri aja, ngeliatin aja, gitu kan. Sambil aku sesenggukan. Dan setelah dia ngeliatin Minyo kayak gini berapa lama ya, Minyo berusaha nanya ada apa sih, ya dia masih ngeliat kayak gitu. Dan dengan suaranya dia, nah ini udah balik lagi, alhamdulillahnya ya, suaranya udah balik lagi, suaranya dia gitu kan ya. Why are you crying? Dia nanya kayak gitu. Literally yang dia nanya adalah kenapa gua nangis. Dan Minyo masih berusaha berpikir kenapa dia nanya kayak gitu. Ya kalau misalnya lu ada di sana, lu ngejailin gua, ya gua nangis lah. Keadaannya kayak gitu lah. Ya kayak akhirnya Minyo berpikir keras gitu, apa yang harus ngomongin ya, karena lu ya like why you act like an asshole. Pikir akhirnya Minyo nemuin lah kayak like I'm not sure what happened, like you are being very freaky.
when you are there in the kitchen, I cannot go there because I'm freaking scared. Dia dengan muka yang kayak agak bingung, tapi kayak apa ya, Minyo ingetnya dia tuh mukanya kayak bibirnya tuh yang masih pucat, tapi itu udah diri dia loh, kayak maksudnya itu adalah dirinya dia, cuman pucat gitu loh. Dia ngomong ke aku kan dengan segala logika yang masih ada di kepalanya Minyo gitu kan ya. Dengan segala logika ya Minyo ngasih tahu bahwa itu yang Minyo dengerin tuh ada suara aneh, bukan suaranya kamu. It's like an old people voice, and like you cannot pretend that you have that voice because it's different. No, it's not you. Dan dia mikir kayak, oh, that's what happened. Like I'm not really sure. Like I was gone. I was not in my mind for a while before. So I'm confused. Why you are crying? Terus aku yang langsung dingin lagi kayak, so what? You're not just no. Like what are you feeling? Like you are there in the kitchen and you're like saying something and there's only you inside this house. Aku ngomong kayak gitu, there's only you inside this house, right? Aku nanya kayak gitu kan. Dan dia dengan briliannya kayak ting. Okay? Oh, okay, like just stay there. Dia ngomong kayak gitu, I'm going to go inside the kitchen for a while. Dia ngomong kayak gitu. And I was like, no, please don't mess around. Aku bilang kayak gitu. No, baby, okay. Dia ngomong kayak gitu. Bakalan oke aja, nggak masalah, tenang aja. You have me here. Dia ngomong kayak gitu. Okay, for a couple second, kayak I was convinced. Ya oke lah, ya silahkan gitu kan ya. Silahkanlah masuk ke dalam kitchen, do whatever things you want. But I am so freaking scared right now. Dan pada saat itu, handphonenya Minyo itu ada di sini. Dan ini nomor mamahnya Minyo. Okay? Nomor mamahnya Minyo, like walaupun dia di Indonesia, but at least like I can call someone to just accompany me. Dan cowoknya Minyo masuk, dan dia dengan suaranya dia ngomong sesuatu yang nggak bisa Minyo dengar, tapi Minyo tahu dia ngomong kayak orang dari jauh gitu. Kalian nggak bisa dengar apa yang diomongin, tapi kayak ya tahu aja mereka lagi ngomong gitu kan, kayak. Dan Minyo berusaha ngedengerin itu, dia ngomong apa, dia ngomong sama siapa, gua kagak ngerti dah, udah gua nggak mau tahu lagi. Oh my god, can I just put my rocket on and just fly to the moon? Okay, at the entire time, that's what I feel. Dan pada saat itu, pas lagi ada suara ngomong-ngomong gitu, ada utensils yang jatuh. Minyo nggak tahu itu apa, kemungkinan besar itu panci jatuh. Piang! Wow! Dingin lagi lah, makin dingin badan Minyo gitu kan, kayak oh my god, ulala, oh my lord, what the hell happened? Nangis lagi lah gitu kan. Di mantannya Minyo pada saat itu, no please wait, teriak gitu kan dari sana. Oke. Setelah beberapa lama conversation yang mereka terjadi, I'm not sure, like dia terhadap diri dia atau apapun itu terjadi, ya wes lah ya, dia akhirnya keluar dan duduklah lagi dia di sini gitu kan. Dan Minyo udah mundur aja because I am freaking scared. I don't know what was with me this entire time. It was so freaky. I'm not trusting whatever happened in this entire room. Boo, is that you? Like, is that really you? What just happened before? Like, what? Can you just please stop crying? Itu yang dia omongin ke Minyo. Dan Minyo berusaha keras buat stop lah sesenggukannya, tapi susah. Ya udah, akhirnya nunggu mereda dulu, dia akhirnya ngomong. Beneran pengen tahu apa yang terjadi di dalam sana, yang ngomong kayak gitu. Like, for the first, like, I don't know what happened. Buat pertama yang barusan yang kayak awal-awal aku nggak tahu kejadiannya kayak apa, but like I was gone, like I was black out. Aku masih bisa nafas atau apa, tapi pandanganku dan memoriku benar-benar blank. Dia ngomong kayak gitu, percaya nggak percaya, terserah lu lah gitu ya. Gua juga kayak percaya nggak percaya, terserah gua juga lah gitu, kayak ya udahlah ya, that what happened. Dan the entire day is already rusak. So mau nggak mau ya udah percaya aja aku gitu kan ya. Oh oke, aku bilang kayak gitu. And then what's the second time when you're going into the kitchen? Oh,
that one, I was trying to talk with this thing, like in your house, and I was like, oh, it's not gonna be something good, I know. Ya, Minyo kerasin hati lah ya, gitu kayak, holy heck, okay, this thing is already crazy. Why not we listen? So tell me what happened, but please don't make this as scary. No, I will tell the truth to you because I need to tell this to you because they want me to tell this to you exact word to word. This is not something good. That's what I think. Kayak oh Lord, here we go. Here we go. My butt was clenched so hard at that time kayak. Jadi begini, dia mantannya Minyo ini cerita lah gitu. Jadi mereka ini nggak begitu suka sama lu belakangan ini karena kamu tuh suka ngundangin orang terus ke rumah dan bikin keributan dan bikin inilah dan bikin itulah. Jadi kejadiannya adalah, I have to tell you guys this because this is a part of my life as well. Along the way, like my entire university life, Minyo itu suka ngundangin teman-temannya Minyo buat pre-party di rumahnya Minyo karena rumahnya Minyo itu bener-bener strategis. Dia di tengah kota, belakang Orchard, sebelah sono Clarky gitu ya, tempat dugem gitu kan ya. Jadi yang Minyo lakukan setiap malam minggu itu ngundangin mereka datang dulu ke rumahnya Minyo, like pre-party dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu, hangout bareng, yang cewek-cewek ya getting ready for party bareng gitu. That's what we do every freaking week gitu. Dan temennya Minyo alhamdulillahnya pada saat itu banyak gitu, kayak dari orang Vietnam lah, orang inilah, orang itulah, orang inilah, friend groups yang beda-beda. Jadi tiap minggu itu rumah nggak pernah kosong. Ya kalau misalnya ada relasi ya Minyo nggak bikin pre-party di rumah lah, you crazy gitu kan, kayak of course not gitu. I don't want my mom to know. Sorry mom. Yang mereka sebut sebagai mereka nggak suka lu bikin keributan, itu referalnya itu bukan relasinya Minyo yang bikin ribut, bukan, tapi kelakuannya Minyo sendiri sebagai party girl pada saat Minyo kuliah dulu, suka ngundang-ngundangin orang, bro, yo, you party, let's go party, girl, let's party, boo, let's party, girl, that is what they call as rowdy. Pada saat itu Minyo langsung kayak, I'm sorry, I'm really sorry, I don't know, really sorry, I will not do it again. Aku langsung nangis lagi lah, udah kepalanya pusing gitu kan, udah nangis banyak. Ya udah, dia ngomong kayak gini, si mantannya Minyo, so they don't want you to do that anymore, and yeah, there's a couple thing as well that they don't like, mereka nggak suka lu ngelakuin bla 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 bla, and the kayak apa ya namanya, deskripsinya itu ya lumayan agak panjang. Dan out of nowhere, Minyo nggak tahu otaknya Minyo ini didapat dari mana. Tiba-tiba Minyo nanya gini, like what is this thing looks like, and like is there like only 1 or 2 or 3 or 4 in this house. Minyo bener-bener otaknya Minyo tuh kayak malah jadi penasaran, iki orang-orang ini, iki mereka ini ada berapa, siapa aja begitu. Tuh, holy heck. Jawabannya adalah ada 2. Yang pertama itu suka ada di kitchen. Yang di kitchen ini dia tuh katanya kayak terbakar begitu loh sini, dan dia weak, like weak spirit gitu katanya, gitu ya katanya. Percaya nggak percaya selalu lah ya gitu ya. Kayak pada saat itu ya Minyo percaya aja. Can you see what happened to me and what I see in freaking real life gitu kan. But like he's there and he's like not worrying about anything at all gitu kan. Nah, yang marah iki toh ada di tempat cuci baju ya. Katanya ini adalah spirit yang tua dan juga pemarah begitu ya kawan-kawan. And after hearing that I was shitting myself. I was shitting my pillow. Anyway, that's what happened. Like I was like, holy shit, why do I even ask that? Kenapa Minyo punya keberanian buat nanya even? Kayak what the heck, Minyo, are you stupid or what? Is that freaky enough for you? Oh wow, hebat. Believe it or not, for like around 1 or 2 months
Minyo nggak ke area situ, which means Minyo nggak cuci baju sama sekali selama 2 bulan, kawan-kawan. Hebat. Jadi kejadiannya itu adalah cowok Minyo sekitar akhirnya sekitar jam 12 mungkin ya. Nah dia pergi, dia datang lagi jam 12 and it goes on. Minyo nangis-nangis sampai ke jam 8 malam. Jadi plannya Minyo semuanya batal. Oke, Minyo nggak bisa berhenti nangis sampai jam 8 malam gara-gara that happen gitu. That was the whole story about that day. Setelah kejadian itu ya Minyo akhirnya nggak mengundang orang lagi ke rumah. Minyo lebih sering keluar, pergi sama teman-teman ya di luar aja, tidak mengundang orang. Dan kalaupun ngundang nggak lebih dari 4 orang. That time Minyo bisa nampung 25 orang di dalam rumahnya Minyo at one time. Yeah, that's what happened. That was crazy. Okay, that is what crazy thing that happened with my life during my university time. And maybe I will make that story time about, yeah, maybe having fun with your friends and how can you change your life into from a shitty to more shittier. Moral of the story here is that ya kalian kalau misalnya tinggal sendiri ya jangan sompral lah ya. Lalu sompral mau dimanapun itu, mau apartemen lu sebagus apa, mau rumah lu sebagus apa, sekeren apa, sebaru apa, things will just happen, okay? That is what happened. Dan dari sana pun akhirnya Minyo lebih rajin sholat lah gitu kan, kayak please stay away. Berusaha positive thinking dan okay, maybe that is a sign, okay, for that your life is freaking shitty. That is a sign gitu. So take it as a sign and fix your life. Untuk mantannya Minyo itu kayak ya positive thinking aja ya, dia sebagai medium buat ngasih tahu Minyo ya seburuk-buruknya yang terjadi, dia mau bohong kayak mau apa kayak mau ini kayak mau itu kayak mau making up stories or whatever, what happened with his life or whatever, ya dia ujung-ujungnya membantu Minyo menyusun kehidupan yang lebih baik begitu kan ya, kayak biar nggak party terus begitu ya. Tentang mantannya Minyo ya akhirnya beberapa bulan setelah Minyo lulus ya kita putus karena LDR whatever, sheding. That's what happened. If you're curious about him or whatever, and apakah dia orangnya beneran psychotic in that way? Yes, he is. Even like dia ngumpulin bebatuan zamannya cincin apa itu yang orang-orang bapak-bapak pakai itu, yang batu-batuan itu sebelum itu in di Indonesia, dia udah ngumpulin batuan dari kapan tahu. Dan kalau misalnya kalian lihat di video-video awalnya Minyo pakai cincin, itu pemberian dari dia. Lumayan lah dikasih cincin, lumayan gitu kan, batu udah pakai lah gitu kan. Dan itu kejadiannya sebelum batu akik itu in. I don't know what happened to me, what was I thinking, kenapa mau begitu ya. Not sure lah. Anyway, semoga kalian terhibur sama video kali ini dan semoga kalian gak segitu takutnya. But takut maunya apa sih Minyo? Gak tau. Kalau misalnya kalian masih penasaran sama ceritanya Minyo yang barusan Minyo ceritain, please taruh pertanyaannya di bawah. Atau misalnya kalian punya cerita yang mirip pun, atau cerita dengan pengalaman hal-hal yang aneh pun, silahkan tulis di bawah. Bisa di bawah kita share cerita-cerita yang kayak gini. And yeah. If you like this video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel. And don't forget to also follow me on another social media like Twitter, Tumblr, Instagram, No More Vine, Snapchat, AskFM, and whatever social media because I'm freaking everywhere, bitches. Alright then, and I'll see you guys later. Bye. Mwah.